Keutamaan istighfar tuh banyak ya. Satu hadis ini mengatakan siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Kalau kita anggap sekarang ini pandemi sulit, kita disuruh perbanyak dan rutin baca istighfar. Rasulullah menjanjikan Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan. Kalau kita anggap sekarang ini masalah, disuruh perbanyak istighfar dan rutin baca istighfar. Kenapa? Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau kita anggap sekarang rezeki ini sedang terganggu atau terhambat, baik rezeki kesehatan, rezeki ilmu, bahkan rezeki uang sekalipun kita disuruh rutin baca istighfar, perbanyak baca istighfar. Kenapa? Allah memberi rezeki dari jalan tak terduga. Ayah bunda kalau lihat anaknya kayaknya nampaknya malas-malasan dengar penjelasan bapak ibu guru lewat PJJ, istighfar aja bu. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Karena belum tentu anak itu lagi malas-malasan, enggak, itu gaya saja kadang-kadang. Gaya belajar tuh kadang-kadang beda-beda. Atau mungkin dia belum makan, atau mungkin dia haus, atau mungkin dia kurang tidur, atau mungkin dia demam. Karena kadang-kadang demam yang karena bakteri tidak setinggi virus. Banyak ibu-ibu merasa, tapi anak saya kok nggak demamnya, tapi kok dia nampaknya males. Itu demam yang karena bakteri. Bakteri itu demamnya cuma 36,6, 36,8. Kalau yang demam tinggi itu baru virus, ya. Ada lagi demam yang karena jamur, demam karena parasit, itu beda-beda. Makanya tidak boleh kita langsung menganggap, wah ini malas anak ini ya, gitu. Ibu istighfar aja, kenapa? Karena bisa jadi ilmunya, anaknya ngerti bukan dari waktu bapak ibu guru menerangkan, dia mengerti pada saat apa? Lagi nonton film bersama orang tuanya, atau sedang main, atau sedang bertengkar dengan kakaknya ke adiknya, itu situ ada ilmu di situ. Asal kita yang melihatnya istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah tambahkan ilmu tinggikan kejelasan anakku ya Allah. Ya. Walaupun dia terkantuk-kantuk ya Allah, masuk ilmu yang diberikan oleh bapak ibu gurunya ya Allah. Nah itulah tugas kita tuh, terutama ibu ya yang senantiasa mendoakan. Sehingga apa? Sehingga nanti insya Allah ya level emosi itu naik ke atas ya. Dan terakhir sebelum kita buka tanya jawabnya, jadi emosi ternyata mempengaruhi feeling, thinking, acting ya. Jadi emosi mempengaruhi feeling, perasaan itu tadi ya. Kalau emosinya positif keluar apa di sini? Pituitary hormon bahagia. Kalau emosinya negatif di kelenjar adrenal yang keluar. Adrenalin, kortisol, norepinefrin. Dia juga masuk ke jantung lewat pembuluh darah. Makanya feeling ini, perasaan ini karena kerjanya COP. Ya, kalau kita bahasa Indonesianya selama ini bilang kerjanya hati, ya itu tadi terjadi. Nah kemudian emosi juga mempengaruhi thinking. Apa tadi? Ilmu yang di sini terblokir sementara. Bahkan memori-memori keindahan, memori kebahagiaan, kalau emosi atau batang otak ini dan otak emosi tegang, itu nggak bisa diakses. Seorang istri kesel sama suaminya, itu kalau lagi kesel sama suami, nggak bisa ingat kebaikan suami, nggak bisa deh. Pasti yang terakses atau ternyala itu, yang di memori di lobus frontalis itu yang keburukan-keburukannya. Termasuk juga barangkali, ya kesel sama pimpinan kah, kesel sama teman kerja kah, kesel sama mitra kerja kah, atau sama anak-anak, itu ya yang kebaikan-kebaikan itu nggak bisa diakses, itu terblokir sementara itu. Makanya cepat-cepat ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah kita ya ingat Allah supaya batang otak ini rileks, kemudian otak mamalia rileks, maka baru ingat lagi, oh iya ya Allah, kasihan anakku ya Allah, dia juga bosan ya Allah. Kasihan dia ya Allah, kasihan suamiku juga ya Allah, dia stres ya Allah. Lebih lebar dari 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Jadi kalau misalnya tinggal 2 saja, ya sudah ajak makan aja dulu. Ayo kita makan ya nak ya. Habis itu baru laki-laki, makanya kita bilang tanggung 2 lagi nak, tanggung 2 lagi nak. Muna aku lapar, tanggung 2 lagi nak. Kita berpegangan pada perasaan kita karena kita nggak lapar. Ini yang kadang anak dianggap ini nggak patuh dia nih. Ini yang kita harus mulai banyak nih pendekatan-pendekatan tentang wataknya, tentang usianya, tentang jenis kelaminnya. Oh dia tetap patuh, cuman lagi lapar. Dan anak laki-laki kalau sudah bilang bunda aku lapar itu berarti udah setengah jam nungguin. Ya, nah daripada perang di situ mending kita ajak makan, ayo nak makan. Dan dia setelah makan dia udah tahu tuh, ayo udah makan kita kerjain 2 lagi. Kan enak kayak gitu ya. Bunda kalau ngomong kayak gitu tuh ya batang otak kita rileks, otak anak-anak rileks. Makanya dan anak udah kenyang kan. Nah,
Itu juga kita harus perlu perhatikan. Anak perempuan barangkali nanti nih pas udah balik anak perempuan barangkali di SD kelas 6 ya atau kelas 5 tuh sudah mulai itu mau mens. Ini Bunda harus paham juga bahwa anak perempuan yang sudah balik, yang sudah menstruasi, kita harus punya catatan siklus menstruasinya. Kenapa? 4 hari mau mens atau mens hari pertama sampai hari kelima itu hormon perempuan, hormon estrogen progesteron itu menurun di dalam tubuhnya itu. Turun. Karena proses apa? Pelepasan dari endometrium, pelepasan lapisan rahim yang dia harus keluar supaya bersih lagi rahimnya, itu hormon estrogen progesteron turun. Follicle stimulating hormone juga turun. Nah, hormon estrogen progesteron turun bagi seorang perempuan itu membuat perempuan itu drop dia punya feeling, emosi turun. Nah, Bunda ngasih, biasanya ibu-ibu kalau anak perempuannya sudah mens ketakutan kan? Makanya dinasehatin tiap hari. Anak bukan tidak patuh pada nasihat ibu, tapi pada saat kita nasihati dia mau mens atau lagi mens hari pertama sampai hari kelima, itu dia denial, batang otak tegang. Batang otak tegang. Ya, makanya banyak sekali anak perempuan di usia-usia 6 SD, SMP itu berantemnya sama ibunya tuh, banyak banget. Dari dulu malah. Ya, cuman dulu kita nggak bisa ngomong, sekarang kita harus mulai paham bahwa oh ya sudah. Jadi kalau mau nasihati seseorang atau anak perempuan, tunggu masa subur. Kapan masa subur? Nah, kalau mau gampang ya sudah, kasih tahu anak-anak ya, nak kalau kamu mens kasih tahu Bunda ya. Jadi kalau pas dia mens, misalnya hari ini, Bunda aku mens, ini hari pertama ya nak ya. Hitunglah mulai dari hari ini 10 hari ke depan. Nah setelah 10 hari barulah kita bisa kasih nasihat karena di situ masa subur. Di situ ada 2 pekan dari hari ke-10 itu, di situ boleh kita ngobrol, kita kasih masukan, kasih arahan, kasih. Jadi sekali lagi, anak sesungguhnya sudah patuh, hanya kita harus paham ada kondisi-kondisi tertentu, karena apa? Karena umurnya, karena gendernya, karena wataknya, karena keletihannya, karena kelaparannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Begitu juga terhadap Bapak Ibu guru. Ya, kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Jadi bagaimana cara kita mendampingi anak yang levelnya sudah lebih tinggi, maksudnya seperti SMP atau SMA, yang materinya pasti lebih susah, jadi lebih gampang emosi. Anaknya nggak bisa, ibunya apalagi gitu kan, karena susah. Jadi itu pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Ibu. Ya. Nah, kalau anak sudah SMP, SMA berarti harus tambah sedikit ilmu tentang apa itu remaja. Ya, saya yakin juga ayah bunda sudah pernah dengar ya, cuman memang kita perlu ulang-ulang, ilmu itu perlu ulang-ulang supaya kita paham ya. Jadi sekali lagi pada saat remaja itu gampangnya gini deh, hormon mereka itu ya, misalnya anak perempuan, ada hormon perempuan kan namanya estrogen progesteron ya. Waktu masih kecil, waktu TK, SD dan dia belum pertama kali balik, belum dia mens, itu hormon estrogen progesteron keluar setiap hari itu ya jumlahnya 1 cangkir. Tapi mulai dia mens pertama di usia-usia 10 tahun kah, 11 tahun kah, 12 tahun, itu keluar hormonnya 1 galon. Jadi dia kegelagapan. Kadang anak perempuan nggak ngerti kenapa ya saya jadi kesel, kenapa ya saya jadi kayak gini. Jadi dia kayak perempuan banget, bahkan lebih perempuan dari ibunya. Bayangin 1 galon. Sementara mungkin kita yang sudah umur 30-40 hormon perempuan juga sudah mulai turun kan. Nah itu akan dia rasakan itu dan dia masih belum bisa menghandle-nya selama dia SMP. SMA udah makin mending, nanti kuliah udah makin mending. Ya, nah, ini yang perlu kita pahami. Begitu juga laki-laki. Ada kita sebut hormon laki-laki namanya testosteron. Waktu kecil sudah keluar, ibarat 1 cangkir dia keluar. Mulai dia mimpi basah pertama, produksi sperma sudah mulai matang, itu testosteron keluarnya 1 galon. Dan ciri khas testosteron adalah agresif. Makanya nyerang aja terus. Jadi kalau ibu desak-desak anak laki-laki, dia akan tiba-tiba kan, ayo makan dulu, nah ayo makan dulu, ayo makan dulu, nah iya bunda, tiba-tiba dia teriak. Kenapa? Karena dia tertekan. Dan kemudian karena testosteron banjir, dia tiba-tiba teriak. Tapi ketahuilah bahwa anak laki itu langsung nyesel, kok aku teriak ya? Dia belum bisa kendalikan, karena bayangin, yang tadinya 1 cangkir, di usia-usia SD tuh, kemudian mungkin kalau dia misalnya mulai balik itu usia 11 tahun atau di 6 SD, tiba-tiba 1 galon. Sementara akalnya, umur kelas 6 SD kan akalnya belum lagi banyak isinya kan.
Makanya zaman sekarang antara balik dan akil dia ada tenggangnya. Kalau zaman saya lahir tahun 60-an, akil balik itu mungkin 15 tahun, 16 tahun. Men saya 15 tahun, 16 tahun. Berarti kan akal saya lumayan, 16 tahun udah diisi. Alhamdulillah waktu itu juga saya sekolahnya di Al-Azhar, alhamdulillah. Ya, sekolah Islam ya, belum ada banyak sekolah ya, alhamdulillah. Paling enggak usia 15-16 tahun otak saya yang di depan sudah ada isinya, udah banyak isinya dibanding kalau waktu saya misalnya mensnya umur 10 tahun. Sekarang balik maju. Kenapa? Proteinnya bagus. Nutrisi bagus, jadi dia maju. Sementara akilnya belum lagi. Itulah makanya antara balik yang maju dan akal yang belum lagi terisi penuh. Mungkin akalnya itu mungkin 16 tahun ya, baru dia terisi agak lumayan, atau 17 tahun itu kan SMA kan. Makanya ini namanya remaja. Di sini yang di SMP nih. Itulah saya paling apresiasi banget sama guru-guru SMP. Itu nggak mudah loh. Kita aja punya satu anak remaja SMP betanduk, gimana guru-guru? Satu kelas 20-30 anak. Banyak juga kadang-kadang ibu-ibu menganggap begini, ini sekolahnya kali yang salah ya, dulu waktu SD dia nggak begini. Bukan Bu, prosesnya. Bahkan sekolah SMP itu yang paling susah SMP. Dibanding mahasiswa, dibanding waktu TK lagi. SMP tuh. Itulah saya selalu minta orang tua ya, saya bukan apa ya, saya juga bukan guru, tapi ayo kita maklumi di SMP ini adalah sesuatu yang luar biasa, dari satu cangkir 1 galon. Saya kasih analogi ya, ini analogi supaya lebih ekstrim. Otak kita senang yang ekstrim, jadi pantesan anak saya jadi marah-marah. Nah tadi saya sampaikan bahwa kalau punya anak perempuan sudah mens, harus punya siklus mens. Lihat tanda-tanda, kalau dia cemberut terus, kita kasih nasihat cemberut, terus ada jerawat 1 aja atau 2 jerawat di mukanya, berarti mau mens. Tunda nasihatnya. Ajak aja seneng-seneng dia, kita mau makan apa yuk? Kita bikin pisang goreng yuk, yuk. Atau kita tanya, dia sedang apa? Kamu sedang apa nak? Aku lagi lihat TikTok Bunda. Wih, TikTok apa? Ikutan aja lihat, supaya kita bisa kontrol kan. Coba lihat TikToknya. Ini kan TikTok ibu, saya pernah gitu. Anak saya bercandain. Aku lihat TikTok Bu. Ini kok TikTok ibu, tapi itu suara saya orang lain yang pakai gitu. Iya Bu, makanya lucu nih. Ibu jadi orang lain gitu. Jadi kita seneng aja sama anak-anak di masa-masa mau mens atau mens hari pertama. Apalagi ketahuan mens hari pertama. Tuh, tunda nasihat sampai hari ke-5. Nanti hari ke-10 itu baru kita lakukan. Itu tips-tips itu yang nanti harus pelajari. Nah, kemudian buat laki-laki, pantang nasihati anak laki dalam keadaan dia haus dan lapar. Kalau ibu mau nasihati anak laki, ajak makan. Itu aja sebenarnya tambahannya. Kalau anak laki itu dari kecil sampai kapanpun ya. Kapan nanti dia sudah bisa handle? Waktu mahasiswa, sabarlah. Ya. Anak perempuan mahasiswa juga kesel juga Bu, tapi tidak sekesel waktu dia SMP. Kenapa? Bayangin 6 tahun dia sudah bisa atasi, dia sudah latihan 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. 1 tahun 12 bulan, berarti paling enggak 12 kali mens. Kali 6 tahun. Makanya di masa mahasiswa dia sudah terbiasa untuk menghandle emosinya, maka jauh lebih baik. Itulah pendampingan pada saat remaja, kurang lebih seperti itu.